saja. Kakak pergi bekerja lagi. Tin Tulien, kamu sudah dipecat. Mengapa? Apakah ada tempat di mana saya tidak bekerja dengan baik? Saya akan pergi bekerja sekarang. Jangan berani bermalas-malasan dengan lidahmu. Anda bekerja lebih rajin juga tidak ada hasilnya. Nyonya Tam Tiuda memerintahkan untuk memecat Anda. Nyonya Tam Tiu, kami belum mencari dia untuk berbicara. Dia berdasarkan apa untuk memecat Kakak Tulien? Mengapa ada begitu banyak alasan? Cepat pergi, nanti kita harus mengadakan upacara pemakaman. Seperti Anda, dilihat oleh pelanggan. Akan mempengaruhi gambar. Jadi manajer, saya sudah bekerja selama 2 minggu. Anda membayar gaji saya. Anda bahkan belum melewati masa percobaan namun masih meminta gaji. Cepat pergi. Jika tidak, aku akan menelepon keamanan untuk mengusirmu. Jelas sekali Anda memecat karyawan tersebut dengan seenaknya. Mengapa tidak membayar gaji? Gadis ini, dia hanya seorang wanita pembersih. Tidak perlu membangunkannya untuknya. Bagaimana dengan staf kebersihan? Sebelumnya, saya juga bekerja sebagai petugas kebersihan. Dia bekerja dengan serius. Sampai saat ini, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada orang lain. Atau biarkan dia tetap bekerja. Atau membayar gajinya. Ya, tidak apa-apa, Tin Tulien. Ikuti saya ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan bayaran. Baiklah, siapa bilang akan membayar gajinya? Sudah saya setujui atau belum? Tuan Tam. Dia baru bekerja selama 2 minggu. Berdasarkan apa kamu membayar gaji? Pung Fi. Berdasarkan apa kamu berani melakukan seperti itu? Berdasarkan apa? Berdasarkan hotel ini yang dibuka oleh keluarga saya. Saya tidak ingin membayar kepada orang seperti ini. Ada masalah apa? Musik latar yang mengganggu. Kamu ingin mengambil uang dari tempat saya? Saya benci. Jika kamu berbicara, hormatilah orang lain sedikit. Citulien bekerja dengan serius. Kamu yang sebenarnya adalah musik latar yang mengganggu. Berapa banyak uang yang dia dapatkan dalam 2 minggu? Dapat 5.000 T kan? Permisi, Tam Tiutu. Tin Tulien hanya seorang karyawan kebersihan percobaan. Gaji selama 2 minggu adalah 1.800 T. Lucu, 1.800 ya? Kamu sudah mendengarnya kan? Dia bekerja selama 2 minggu dan hanya mendapatkan 1.800. Saya bisa mendapatkan lebih dari jumlah itu hanya dengan makan 1 kali. Tapi kamu masih berani membuka mulut dan meminta uang. Kacau, kamu berani memukul saya. Bagaimana dengan 1.800? Itu juga uang yang dia susah payah dapatkan. Dengan kapasitas apa kamu menghina orang lain, Tam Tiutu? Saya sangat berterima kasih kepada hotel Anda atas pekerjaan yang Anda berikan kepada saya. Tapi, bisakah Anda membayar gaji saya? Saya benar-benar tidak akan membiarkan Anda mengambil uang apapun dari saya. Pung Fi, saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Jika Anda tidak mau membayar gaji untuk dia, maka perusahaan teknologi Anda akan saya gugat hingga bangkrut. Hanya mengandalkan Anda, ya. Anda itu siapa? Hanya mengandalkan saya pasti tidak cukup. Tapi pacar saya adalah Buingon, CEO Titai Group. Jika kita mengundang tim pengacara dari Titai Group, apakah Anda melihat kemungkinannya? Mau mengambil uang, kan? Kamu, ambil, uang yang jatuh ke tanah bukan uang, kan? Cepat ambil. Saya mengambilnya. Kak Tulien, kita tidak butuh uang ini lagi, tapi kakak membutuhkannya. Tam Tin Nona, mohon minggir sebentar. Untuk 100 yuan, Anda membuang harga diri Anda. Kenapa ada orang keji seperti dia? Nyonya ketiga. Silakan minggir sebentar. Pung, karena apa yang kamu lakukan? Nona Kam Lien, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah, Anda mengambil koin terakhir. Kenapa ada orang seperti dia di dunia ini? Hanya karena kamu punya 100 yuan, kamu membuang mukamu. Apa? Saya sudah memberikan uangnya. Jangan pergi dulu. Pung Fi, cepat atau lambat suatu hari akan tiba. Anda akan membayar untuk apa yang Anda lakukan hari ini. Dia hanya bisa memeluk paha Direktur Bui. Direktur Bui, aku sama sekali tidak menyukaimu. Dia baru saja bermain. Dia kenal Buingon U. Buingon selalu mengikutiku ke sini dari luar negeri. Bagaimana bisa kamu mengenal Pung Fi? Benar, saya sudah mengenal Direktur Bui sejak lama. Selain itu, saya juga tahu bahwa dia sudah memiliki seseorang dalam hatinya sejak lama. Kamu tidak sebanding dengan orang yang ada di hati Direktur Bui. Hanya bisa dikatakan bahwa satu di atas dan satu di bawah. Tidak mungkin. Dia sudah bersama saya sejak kami masih di luar negeri. Saya belum pernah melihat dia menyukai seseorang sebelumnya. Benar, Bui sangat baik dengan Kuan. Dia tidak bisa mengganti hatinya. Mengganti hati, itu dari awal hingga akhir.
Direktur Bui bahkan belum pernah menyukai orang itu. Kamu tidak sebanding dengan orang yang ada di hati Direktur Bui. Harus dikatakan bahwa kamu tidak sebanding dengan ujung jari orang lain. Kuan, kamu baik-baik saja kan? Saya baik-baik saja, jika Buimon benar-benar memiliki seseorang di hatinya. Memang seharusnya saya tidak berpura-pura menjadi pacarnya lagi. Aku akan putus dengan dia. Apakah kamu ingin datang atau kamu harus pergi menemui Bui terlebih dahulu? Lihat apakah ada kesalahpahaman. Sekarang kamu tahu betapa bodohnya dirimu. Kalau begitu, jika Anda tidak ingin saya memanggil Direktur Bui ke sini untuk menghadapi Anda, katakanlah, siapa sebenarnya orang yang ada di hati Buingon? Saya melihat bahwa Anda belum pernah merasakan kesulitan yang sebenarnya, bukan? Baiklah, hari ini saya akan dengan jujur memberitahumu. Orang yang ada di hati Direktur Bui AA adalah wanita paling berharga di kota ini. Pada usia muda sudah lulus ganda di universitas terkemuka di Amerika Serikat. Dia bahkan membangun sendiri kerajaan bisnis yang luas di seluruh negeri. Orang itu adalah ketua dari perusahaan Toi Dai. Ketua Kuan, Bibi, dia baru saja mengatakan bahwa orang yang ada di hati Buingon adalah ketua Kuan dari perusahaan Toi Dai U. Sekarang dia tahu seberapa bodohnya dirinya sendiri. Ketua Kuan, seperti bulan di langit tinggi. Dia adalah orang yang dijaga dengan penuh kasih oleh Direktur Bui. Lihatlah dirimu, begitu miskin dan biasa saja. Seharian berurusan dengan seorang pembantu, dan masih berhayal menjadi kekasih Direktur Bui. Benar-benar bermimpi di siang hari. Pungfi, aku pikir kamu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Aku tidak mengerti, apakah kamu tidak ingin menerima kenyataan? Kamu, adikku, satu nasihat dari kakak, kita harus melupakan ini. Ketua Kuan itu, kita tidak bisa menandinginya. Kak Tulien, sebenarnya kita, memang disayangkan. Katakan padaku, seberapa baiknya orang Direktur Bui, mengapa kamu jatuh cinta pada Ketua Kuan? Tapi tidak apa-apa, nanti kakak akan mencarikanmu seseorang yang lebih baik. Pria mempermainkan kita, jadi tidak bisa dipertahankan. Bukan begitu, Kak Tulien, sebenarnya aku dan dia, kita juga saling mengenal. Kalau begitu, kalian berdua keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat wajah mereka dalam pernikahan kakakku. Pungfi, kamu pasti ingin mengusirku pergi, bukan? Apakah kamu ingin aku memanggil orang untuk mengusir mereka? Kalau hari ini kamu mengusirku keluar, jadi pernikahan kakakmu jangan harap akan diadakan lagi. Berdiri di sana buat apa? Cepat usir mereka keluar. Ya, cepat pergi. Kamu sedang apa? Tiufi, kamu sedang apa? Tiufi, aku sudah menyuruhmu untuk tetap diam. Hari ini hanya ada tamu penting yang datang. Kalau kamu membuat keributan seperti itu, apa yang akan terjadi? Kamu, itu karena dia, dan juga si ibu pekerja itu. Mereka berdua sengaja membuat masalah, bahkan mencuri uangku. Kamu cepat ajar mereka. Apa ini? Siapa yang menerima orang ini bekerja? Manajer Lu dari bagian logistik memperkenalkan. Jadi, pecat saja manajer logistik itu. Direktur Pung, manajer Lu telah bekerja di hotel kita hampir 20 tahun. Ini hanya kesalahan kecil, tolong maafkan dia. 20 tahun baru bisa menjadi manajer logistik. Itu bukanlah bakat yang luar biasa. Pecat dia, Pung Kuong. Dia adalah karyawan berpengalaman yang telah bekerja untuk keluarga Anda selama hampir 20 tahun. Bagaimana Anda bisa sembarangan memecat seseorang seperti itu? Lalu apa masalahnya? Saya bisa menemukan orang seperti dia di mana saja. Kalau anjing peliharaan tidak mendengarkan, maka saya akan buang ke jalan dan beli yang baru. Mereka adalah manusia, bukan anjing. Apakah Anda ingin membantu mereka? Bukan. Baiklah, bagaimana kalau Anda tampil di panggung untuk menambah kesenangan di pesta pernikahan yang akan datang? Atau Anda bisa tampil di panggung dengan pertunjukan menangkap suara anjing yang menggonggong. Bagaimana? Sangat lucu, pacar dari Direktur Bui di Chahan tampil untuk kita lihat. Pasti saya akan menghormati Anda. Pung Kuong, saya pikir Anda tidak tahu apa itu takut, ya. Saya juga ingin melihat bagaimana Anda berencana membuat saya belajar. Jika Anda dan Pung Gia berteman, mulai sekarang, Anda tidak akan dapat memiliki proyek Times Group kami. Tong Enham. Saudaraku, mungkinkah, namanya Tong Enham. Tong Enham adalah ayah mertua saudara perempuan saya. Dia adalah penanggung jawab keluarga Tong. Aneh, bahasa resmi ini begitu kuat. Kenapa kenal dengan tokoh besar seperti Tong Enham? Siapapun yang mencintai kakaknya pasti selingkuh. Dia hanya seorang saudara perempuan. Keberuntungan Lao Chong cukup bagus, tergantung tinggi di atas debu. Anda sebaiknya tidak membiarkan dia membodohi Anda. Itu benar, masuk akal. Dia hanyalah adik perempuan Lao Chong. Bisakah dia mengenal pengembang real estate Jenderal Tong? Dan apakah dia tidak takut terkena karma? Cepat pergi. Apakah saya kenal Tong Enham? Anda akan segera mengetahuinya. Terus, Jenderal Pung takut, kita tidak perlu takut. Seorang gadis miskin seperti kamu tidak akan bisa menemukan pintu Teng Gia. Saya memberitahumu, jika kamu mengenal Teng Teng, aku akan membuangmu seperti anjing.
Ayah, pernikahan akan segera dimulai. Siapa yang menelpon ayah? Segera beritahu semua orang, batalkan pernikahan. Tidak mungkin, ayah, mengapa ayah melakukan ini? Semua tamu sudah datang, dan ayah ingin membatalkan pernikahan. Jadi, kita tidak lagi memiliki reputasi Teng Gia. Apa yang kamu mengerti? Bagaimana jika Teng Gia kehilangan wajah? Kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan zaman. Teng Gia kita, tidak berarti apa-apa. Sangat bodoh, tidak tahu membedakan yang penting dan yang tidak. HMPH. Pasti ada alasan. Sudah 10 menit berlalu, mengapa Teng belum datang? Kamu sebaiknya masuk dulu, persiapkan penampilanmu. Sebentar lagi di depan semua orang, sapi berjalan seperti anjing, hahaha. Halo? Apa yang kamu katakan, membatalkan pernikahan? Bukan begitu, Bos Teng, pernikahan dua keluarga ini sudah direncanakan sejak lama. Mengapa tiba-tiba dibatalkan seperti itu? Bos Teng, Bos Teng. Kakak laki-laki, apakah pernikahan kakak perempuan dibatalkan? Bos Teng bilang, suruh saya pergi ke perusahaan Titai, cari Kuan Teng, dan Kuan Teng menyuruh saya membatalkan pernikahan. Tapi Kuan Teng tidak ada di tempat. Lagi pula mengapa Kuan Teng ikut campur, hal kecil seperti ini? Bagaimana kamu tahu? Sekarang saya harus mencari Bos Teng, kamu pulang sendiri, ya. Melihat apa sih? Ada hubungannya denganmu. Ini adalah perintah dari Kuan Teng. Jika menganggap mereka berdua memiliki hubungan, maka satu di langit, satu di bumi. Pung Fi. Tidak disangka, kamu benar-benar bodoh. Dia memarahi saya. Kamu pergi dan memukulnya. Berhenti, biarkan saya melihat siapa yang berani menyentuhnya. Bos Teng, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Dua perusahaan kita masih memiliki proyek kerjasama. Kamu benar, kerjasama kita juga harus dihentikan sementara. Bos Teng, jika Anda melakukan hal ini, itu akan menyulitkan kami. Proyek ini dihentikan sementara, juga harus mengeluarkan uang. Teknologi yang kita gunakan hanya bisa bertahan sampai akhir bulan ini. Kamu telah melanggar